Muslimah Indonesia dilecehkan di depan Ka'bah, pelaku pegang alat vital. Masjidil Haram, Mekah, duka dan trauma mendalam dialami seorang jemaah umrah asal Indonesia, Kimino, yang mengaku mengalami pelecehan seksual saat sedang beribadah di depan Ka'bah. Dalam video yang ia unggah di Instagram, Kimino mengisahkan dirinya merasa diikuti sejak berada di sekitar Hajar Aswad. Namun puncak kejadian terjadi ketika ia berdoa di depan Multazam. Seorang pria tiba-tiba memegang bagian kemaluannya cukup lama, membuatnya syok dan gemetar. "Dia benar-benar megang bawahku dan itu lama," ucap Kimino dengan suara bergetar. Ia sempat menepis tangan pelaku dan segera melapor ke petugas keamanan Masjidil Haram. Kimino menyebut pelaku bertubuh besar dan berbulu lebat, serta diduga terekam dalam videonya. Petugas langsung mengawalnya untuk mencari pelaku berdasarkan ciri tersebut. Mirisnya, alih-alih mendapat dukungan, Kimino justru dihujani komentar bernada menyalahkan korban. Padahal pelecehan seksual adalah kejahatan, bahkan jika terjadi di tempat sesuci Ka'bah. Persis, dia megang, ya Allah. Dia benar-benar kayak megang bawahku dan itu lama. Aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang ngedesel-ngedesel, tapi ternyata dia benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung iniin tangannya. Terus tiba-tiba dia ke samping aku, terus dia tiba-tiba langsung nyium Ka'bah gitu, pura-pura nyium Ka'bah lama gitu. Itu orang udah dari tadi ngikutin di belakang aku. Terus aku kaget, aku sampai nggak bisa berkata-kata, nggak bisa doa ya, karena aku shock banget ya di depan Ka'bah ada orang yang sampai segitu mesumnya gitu loh. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Masjidil Haram, tempat yang diklaim sebagai paling suci dalam Islam. Di sanalah Ka'bah berdiri megah. Setiap tahun jutaan umat Islam datang ke sana, memutarinya, menyentuhnya, bahkan berebut mencium Hajar Aswad seolah-olah sedang memeluk surga. Kesucian yang diagung-agungkan itu terbongkar dengan menyakitkan. Seorang muslimah Indonesia bernama Kimino justru mengalami pelecehan seksual di tempat yang seharusnya paling aman dan paling bersih dari nafsu manusia. Dengan suara bergetar, ia bersaksi lewat akun Instagramnya bahwa seorang pria tak dikenal memegang alat vitalnya dengan sengaja dan dalam waktu yang cukup lama. Itu terjadi saat ia sedang berdoa di depan Multazam, tempat yang dipercaya sebagai pintu pengabulan doa. Aku pikir dia nempel karena desak-desakan. Tapi ternyata dia sengaja. "Ya Allah, dia benar-benar megang bawahku dan itu lama," ucap Kimino sambil menahan air mata dan syok luar biasa. Dan ini bukan yang pertama. Tahun 2013, seorang jemaah bernama Bella mengalami pelecehan serupa. Tahun 2004, Anggi mengalami hal yang sama. Bahkan ada WNI yang justru menjadi pelaku dan dipenjara karena melecehkan wanita asal Libanon di sekitar Ka'bah. Pertanyaannya, tempat apakah ini sebenarnya? Apakah ini rumah Allah atau rumah roh kejahatan yang menyamar dalam bentuk ritual, sorban, dan doa tanpa kasih? Alkitab memang tidak secara eksplisit menyebut Ka'bah, namun Yesus pernah berbicara tentang tempat ibadah yang penuh tipuan, yang dibanggakan oleh manusia, namun sesungguhnya kosong dari kemuliaan Tuhan. Akan datang waktunya kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Allah adalah roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 21-24. Yesus mengatakan dengan jelas, tempat bukanlah yang membuat ibadah menjadi suci. Bahkan Yerusalem pun, kota yang disebut kota suci, akan runtuh dan bait Allah akan dihancurkan. Apakah Ka'bah akan berbeda? Bukankah ia juga hanyalah batu? Bukankah ia juga dibangun oleh tangan manusia? Bukankah roh-roh najis bisa berdiam di tempat itu jika manusia yang datang hanya membawa ritual, bukan hati yang bersih? Pelecehan seksual di depan Ka'bah bukan hanya kejahatan terhadap tubuh, tetapi juga penyingkapan terhadap kenyataan rohani yang suram,
bahwa tempat itu telah menjadi sarang roh jahat yang meniru kesalehan. Yesus tidak membutuhkan Ka'bah. Ia tidak butuh Hajar Aswad. Ia tidak perlu multazam, karena ia sudah berkata, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Yohanes pasal 2 ayat 19. Yesus berbicara tentang tubuhnya, tentang kematian dan kebangkitannya, tentang satu-satunya tempat di mana manusia bisa berjumpa dengan Allah yang sejati dalam Yesus Kristus. Hari ini, dunia menyaksikan tempat yang digadang-gadang sebagai paling suci justru menjadi saksi bisu dari nafsu dan kekejian. Tapi bagi mereka yang percaya kepada Yesus, kabar baik masih terdengar. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu pasal 3 ayat 20. Yesus tidak mengetuk Ka'bah. Ia mengetuk hati manusia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah mengingatkan jauh sebelumnya bahwa akan datang masa ketika manusia menyangka mereka sedang menyembah Tuhan. Padahal yang mereka sembah hanyalah tradisi, simbol dan bangunan yang tak lagi dihuni oleh kemuliaan Allah. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Yesus dengan sengaja menghancurkan pengharapan palsu yang dibangun manusia atas tempat fisik. Ia menunjukkan bahwa penyembahan sejati tidak terjadi karena posisi geografis, melainkan karena posisi hati. Hari ini kita melihat Ka'bah, batu hitam yang dielu-elukan jutaan orang, menjadi latar dari kejahatan yang begitu keji. Seorang wanita yang berdoa dengan tulus justru menjadi korban nafsu liar di tempat yang katanya paling suci. Bagaimana ini bisa terjadi jika roh Tuhan benar-benar hadir di sana? Alkitab telah lebih dulu menjawab, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai macam kotoran." Matius pasal 23 ayat 27. Ka'bah, Masjidil Haram, dan tempat-tempat lain yang diagungkan bukanlah jaminan kehadiran Tuhan. Tempat itu bisa menjadi kubur, berlapis marmer, jika hati manusia yang mengelilinginya penuh nafsu dan tidak mengenal kebenaran. Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yohanes pasal 2 ayat 19. Yesus tidak sedang berbicara soal bangunan batu. Ia berbicara tentang dirinya sendiri sebagai bait Allah yang sejati. Dan dalam kematian serta kebangkitannya, ia mendirikan tempat kudus yang tidak bisa dinajiskan oleh tangan manusia, tubuh Kristus yang hidup. Kita hidup di zaman ketika roh-roh najis menyamar sebagai malaikat terang, dan 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Mereka bersembunyi di balik jubah, sorban, sajadah, dan bahkan di tempat yang katanya paling suci. Tapi kebenaran tak bisa ditipu selamanya. Cahaya Kristus akan selalu membongkar kegelapan. Sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Lukas pasal 8 ayat 17. Kasus Kimino adalah manifestasi dari nubuatan-nubuatan ini. Dunia bisa bersorak atas ribuan yang tawaf mengelilingi batu, tapi surga menangis atas satu jiwa yang dilecehkan dan dituduh hanya karena berani bersuara. Namun harapan kita tidak mati, karena Yesus telah berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 8 ayat 12. Bukan Ka'bah, bukan Hajar Aswad, bukan multazam, tapi Yesuslah satu-satunya terang yang sejati. Dan hari ini,
Ia sedang mengetuk pintu hati kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Wahyu pasal 3 ayat 20. Saudara-saudari, Yesus tidak mengetuk Ka'bah. Ia tidak mengetuk tembok-tembok tempat ibadah. Ia mengetuk hatimu. Ia ingin masuk bukan untuk menambah ritus agamamu, tetapi untuk mengubah seluruh hidupmu. Ia ingin membersihkan setiap roh najis yang bersembunyi di balik kesalehan palsu. Jangan tunggu sampai lebih banyak Kimino jatuh sebagai korban. Jangan tunggu sampai tempat yang disebut suci berubah menjadi sarang penyamun. Yesus pernah membalikkan meja penukar uang di bait Allah dan berkata, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Matius pasal 21 ayat 13. Beranikah kita membalikkan meja kemunafikan hari ini? Ataukah kita akan tetap diam, membela simbol, dan menyalahkan korban? Bangkitlah tubuh Kristus. Jadilah suara bagi yang tak bisa bersuara. Jadilah terang yang menerangi tempat paling gelap sekalipun. Karena dunia ini sedang menanti anak-anak Allah menyatakan kemuliaannya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Roma pasal 8 ayat 19. Saudara-saudari, inilah saatnya. Ka'bah telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi tempat kegelapan. Tapi Kristus, terang sejati itu, tidak akan pernah padam. Dan ia tinggal di dalam kita. Berdirilah, jangan takut. Karena terang yang ada di dalam kita lebih besar dari kegelapan di dunia ini. Tetapi kamu adalah umat yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit,
kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman. Sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.